Netizen asing heboh, umpan kalajengking Andri Tani masuk media Amerika. Netizen asing heboh, umpan kalajengking kiper Persija Jakarta Andri Tani Ardiansa masuk media Amerika Serikat. Bleacher Report lewat akun Twitternya @brfootball mengunggah video passing berkelas dari Andri Tani Ardiansa pada Minggu 23 Juli 2023. Andri Tani Ardiansa melakukan atraksi itu ketika membela Persija melawan Persita Tangerang dalam pekan keempat BRI Liga 1 2023-2024 di Indomilk Arena Tangerang pada Sabtu 22 Juli 2023. Justin Hubner promosi ke skuad utama Wolverhampton Wanderers. Justin Hubner telah dipromosikan ke skuad utama Wolverhampton Wanderers. Hal itu mungkin akan membuat Hubner akan melupakan timnas Indonesia. Dengan promosinya tersebut, Justin Hubner berpotensi memikat timnas Belanda. Justin Hubner merupakan pemain asal Belanda yang berdarah Indonesia. Pada 2022 lalu, dia hampir dinaturalisasi setelah didatangkan bersama Ivar Jenner ke Indonesia. Namun demikian, PSSI hanya menindaklanjuti proses naturalisasi Ivar Jenner pada saat itu bersama dengan Rafael Strauch. Meski begitu, Hubner telah berulang kali menunjukkan keinginan untuk dinaturalisasi dengan memberikan berbagai indikasi di media sosialnya. Kini bek tengah berusia 19 tahun itu dipromosikan ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Sebagaimana unggahannya di media sosial Instagramnya, Justin Hubner 5. Hubner mengklaim dirinya sedang berada di Portugal untuk berlatih bersama tim senior. Indra Safri tak akan ngomel jika klub menolak lepas pemain ke timnas Indonesia U24. Pelatih timnas Indonesia U24 Indra Safri berjanji untuk tidak protes jika klub menolak melepas pemainnya ke Asian Games 2022 Cina pada 23 September sampai 8 Oktober 2023. Timnas Indonesia U24 akan berpartisipasi di Asian Games 2022. Indra Safri juga telah menyerahkan 44 pemain ke Komite Olimpiade Indonesia (NOC) Indonesia. Asian Games 2022 tidak masuk kalender FIFA sehingga klub tidak wajib mengirimkan pemainnya ke peserta, termasuk timnas Indonesia U24. Asian Games 22 juga bentrok jadwal dengan BRI Liga 1 2023-2024 yang jalan terus, sehingga memungkinkan tim-tim enggan merelakan pemainnya ke timnas Indonesia U24. Namun sesuai jargonnya, Indra Safri tetap semangat dan menolak pantang menyerah. Arsitek berkumis itu tetap membuka jalur komunikasi dengan pelatih-pelatih di klub. Legion asing masih mendominasi persaingan top scorer BRI Liga 1. BRI Liga 1 2023-2024 telah menyelesaikan seluruh pertandingan pada pekan keempat. Pertandingan yang disajikan menghadirkan tontonan seru berkat gol-gol yang tercipta. Sebanyak 36 gol tercipta dalam 9 laga yang digelar pada pekan keempat BRI Liga 1. Ini menandakan pertandingan semakin seru karena banyaknya gol yang tercipta. Dengan banyaknya gol yang tercipta membuat papan klasmen top scorer BRI Liga 1 2023-2024 juga mengalami perubahan. Gustavo Almeida masih menjadi pemain dengan gol terbanyak, sementara di BRI Liga 1 2023-2024 sejauh ini penyerang Arema FC itu sudah mencetak 6 gol. Gustavo Almeida hanya unggul 1 gol dari Alex Martins. Penyerang Dewa United itu mengemas 5 gol pada BRI Liga 1 2023-2024. Adapun untuk pemain lokal berjarak 2 gol dari nama-nama di atas, mereka adalah Yandi Sofyan Persikabo 1973 dan Ramadan Sananta Persis Solo yang baru mengemas 2 gol di BRI Liga 1. Absen dari Liga 1, 4 pemain timnas U20 pilih ikut pendidikan kepolisian. 4 pemain timnas Indonesia U20 mendapat sorotan netizen Indonesia lantaran keputusan mereka untuk absen sejenak dari lapangan hijau untuk mengikuti proses pendidikan kepolisian. Keempat pemain itu adalah Muhammad Ferrari, Frankie Misa, Kakang Rudianto, dan juga Ginanjar Wahyu. Keempat pemain muda tersebut memilih untuk mengikuti pendidikan kepolisian. Tentunya pilihan ini membuat mereka dipastikan absen di banyak laga Liga 1 2023-2024. Salah satu unggahan akun Instagram @timnas Indonesia Info menyebut bahwa mereka setidaknya akan absen di laga BRI Liga 1 2023-2024 selama sekitar 5 bulan atau setengah musim kompetisi. Tak cuma bersama klub masing-masing, keempat pemain tersebut juga akan absen bersama timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23, Piala Asia U23, dan Asian Games 2023. Antusiasme tinggi pada seleksi timnas U17 di kota Banjarmasin. Kedua kegiatan seleksi pemain untuk timnas Indonesia U17 bebarengan dilakukan di 2 kota sekaligus, Surakarta dan juga Banjarmasin. Terutama di kota Banjarmasin, PSSI mengakui antusiasme tinggi terpancar dari sekitar 141 peserta yang mengikuti seleksi di Stadion Demang Lehman Minggu 23 Juli 2023. PS Barito Putra mendapat kesempatan berharga sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Momen seleksi itu untuk setiap pemain dibagi dalam beberapa tim yang kemudian melakoni sekitar 8 pertandingan terpisah. Acara dimulai pukul 7 WITA dengan registrasi dan pembukaan dari perwakilan tuan rumah dan berakhir pukul 13.00 WITA.
Sandy Walsh buka musim dari tribun, Sadil kembali dihantam cedera. Sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di mancanegara memperlihatkan performa apik sepanjang pekan kemarin. Di saat beberapa nama memperlihatkan performa apik, Sandy Walsh hanya menjadi penonton di Piala Super Belgia, sedangkan Sadil Ramdhani dibekap cedera. Walsh belum dimainkan di laga pembuka musim 2023-2024 karena Cafe Mechelen tak menginginkan sang pemain kembali mendapatkan cedera. Sedangkan Sadil hanya bermain selama 35 menit dan harus dipapah untuk keluar lapangan. Persis Solo tetap gunakan Stadion Manahan meski telah ditunjuk untuk Piala Dunia U17. Stadion Manahan ditetapkan sebagai venue laga semifinal dan final Piala Dunia U17 2023. Namun demikian, Persis Solo dan event olahraga lainnya yang sudah terjadwal tetap bisa menggunakan stadion tersebut hingga ada arahan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI. Sebelumnya pekan ini Stadion Manahan masih akan menjadi tempat event non-olahraga, yakni konser Dewa 19 pada Sabtu 29 Juli 2023. Selanjutnya, Stadion Kebanggaan Warga Solo itu akan diisi penuh oleh agenda sepak bola. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa pasca konser Dewa 19 tidak ada lagi event yang menggunakan area itu. Seluruh event yang terselenggara mulai bulan Agustus 2023 adalah event sepak bola. Marcelino pamer sepatunya yang jebol setelah beri asis. Pemain abroad Indonesia Marcelino Ferdinand terlihat memamerkan sepatunya yang jebol. Unggahan sang pemain muncul usai laga uji coba terbaru klubnya asal Belgia, KMSK Deinze. Sebagai informasi, Marcelino tengah mengikuti agenda pramusim klubnya KMSK Deinze. Klub kasta kedua Liga Belgia itu sedang melakoni serangkaian laga uji coba sebelum musim baru 2023-2024 bergulir. Terbaru, KMSK Deinze lakukan uji coba melawan klub kasta ketiga Liga Belgia, KVJ Winkelsport. Marcelino tampil sebagai starter di laga uji coba tersebut. Dia menempati posisi gelandang tengah pada pertandingan itu. Pemain berusia 18 tahun itu mampu mencatatkan 1 assist untuk timnya. Performanya mulai kembali, Egy Maulana Fikri akui berkat Dewa United. Penampilan penggawa Dewa United Egy Maulana Fikri terlihat semakin membaik hingga Liga 1 2023-2024 memasuki pekan keempat. Menurut pemaparan Egy, dirinya dapat bangkit karena mendapatkan bantuan dari Dewa United. Seperti yang diketahui, Egy bergabung dengan Dewa United pada musim lalu, tepatnya pada Januari 2023. Pada awal bergabung, Egy pun awalnya kesulitan beradaptasi dan bahkan karena permainan buruknya itu, ia kehilangan tempat di timnas Indonesia. Kini perlahan tapi pasti, Egy mulai kembali menemukan permainannya. Sejauh ini ia bahkan sudah mencatatkan 1 gol dan 2 assist dari 4 laganya bersama Dewa United di Liga 1 2023-2024. Egy mengatakan performa yang terus meningkat tidak terlepas dukungan timnya. Hal itu yang membuatnya terus ingin memberikan kontribusi terbaik buat tim asal Tangerang Selatan itu.